ini Ibu mau langsung masuk ke materi gitu. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa langsung aja di bagian mana yang kurang dimengertinya gitu. Nah, ini ya, kita mau masuk ke kombinasi. Sebenarnya ini si kombinasi ini masih temenan sama yang namanya permutasi. Perbedaannya, kalau di kombinasi ini kita tidak memperhatikan urutan. Gitu artinya, kalau di kombinasi ini, kalau dikatakan AB, ini nilainya sama dengan BA. Gitu. Kalau di permutasi, AB sama BA ini kan berbeda. Jadi kalau permutasi itu dia memperhatikan urutan. Ya, jadi kalau di permutasi itu AB tidak sama kayak BA. Itu ya, bedanya di situ. Nah, kalau dari segi simbol, ini sama penulisannya, cuman kalau kombinasi itu C, kalau permutasi itu simbolnya huruf P. Gitu. Penulisannya sama nih. Kalau permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia, berarti nulisnya NCR gitu. Rumusnya itu N faktorial, jadi banyak semua unsurnya per. Nah, ini sama kan N kurang R faktorial kayak rumus cuma ditambahin lagi sama dibagi lagi sama R faktorial, itu aja tambahannya. Dimana R-nya ini kurang dari sama dengan N gitu. Nah, untuk perhitungannya contohnya gini ya, untuk perhitungannya misalnya ada 7C2 gitu. Nah, berarti ini artinya kita tulis dulu 7-nya nih. Berarti 7 faktorial per R-nya 2. Berarti 2 faktorial, lalu 7 dikurang 2. Ini dikurang. Jadi 5 faktorial. Ini nanti sama kamu udah tinggal dihitung kayak biasa. Jadi 7 kali 6, lihat penyebutnya paling besarnya 5 faktorial, berhentinya di 5 faktorial aja. Gitu. Jadi ini 5 faktorial per, ini 2 kali 1 kali 5 faktorial. Ini dibagi. Gitu. Nah, ini kan bisa nih. Kan 6 dibagi 2, 3. Jadi hasilnya 21. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Cukup jelas? Kelas. Ya, jadi gitu ya. Kelas. Ingatnya cara perhitungannya, ingat rumus ini. Terus ingat kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Nah, kita ke contoh soalnya nih. Contoh soalnya nih, Ibu udah. Nih, contoh yang pertama nih. Kalau misalnya di sini banyak cara membuat campuran cat 2 warna. Dari 3 warna. Ada warna merah, kuning, sama hijau. Kalau kita pakai cara manual, ini kan ada 3 warna nih ya. Merah, kuning, sama hijau. Kalau kita pakai cara manual, kita harus urutin kan 2 warna, berarti bisa merah kuning, bisa merah hijau, bisa kuning hijau, hijau merah. Nah, hijau merah ini udah ada di merah hijau gitu. Jadi kalau kombinasi mau yang dicampur merah hijau sama hijau merah ya sama 2 warna itu. Jadi nggak memperhatikan urutan, mau yang mana duluan ya sama aja gitu. Jadi ini ada 3 cara gitu kalau pakai cara yang manual. Nah kan kalau soalnya banyak warnanya kita ngitungnya kan lama ngurutin gini, maka pakai rumus yang kombinasi itu. Nah kalau pakai kombinasi berarti yang tersedianya 3 warna. C itu yang mau diambilnya berapa? 2. Berarti 3C2. Tinggal pakai rumusnya, berarti ini 3 faktorial per 2 faktorial, terus 3 dikurang 2.
ini dikurang, jadi 1 faktorial. Itu. Nggak dihitung, berarti 3 kali berhenti di 2 faktorial. 2 faktorial per, di sini 2 faktorial, 1 faktorial itu 1. Gitu. Ini jadi 2 faktorial dibagi 2 faktorial, 1 kan, jadi hasilnya 3 sama. Jadi di sini ada 3 cara. Tuh. Nah, gitu ya. Jadi kalau dikombinasi intinya dia nggak perhatikan urutannya mau yang mana duluan ya sama aja. Nah, ini contoh kedua nih. Dari 10 orang siswa akan dipilih 3 orang, ya kan? Untuk mengikuti lomba cerdas cermat matematika. Banyak pemilihan yang dapat dilakukan adalah, ini juga sama pakai kombinasi ya, bukan permutasi. Karena yang dipilih 3 orang, mau yang kepilih si dari 10 misalnya, mau yang kepilih ABC sama si BCA sama si ACB ya sama-sama aja si ABC itu orangnya gitu. Jadi nggak memperhatikan urutannya itu siapa duluan gitu kan. Maka ini pakai kombinasi. Jadi langsung aja kamu pakai rumusnya. Dari seberapa orang? 10 orang. Mau dipilihnya 3 gitu. Jadi dari 10 mau dipilih 3. Dia lihat aja nggak ada jabatan apa-apa gitu. Jadi pakainya kombinasi. Kalau dia soalnya begini, dari 10 siswa akan dipilih 3 orang ikut untuk mengikuti lomba cerdas cermat. 1 sebagai pembicara misalnya, satunya lagi yang sebagai apa gitu ya, terus satunya lagi sebagai apa. Nah, itu baru pakainya permutasi karena dia menduduki jabatan gitu, ada jabatan-jabatannya. Misalnya ada yang sebagai pembicara, ada yang sebagai yang ngitungnya, ada yang sebagai penjawab soal. Nah, itu baru permutasi. Kalau ini kan nggak dibilang, jadi pakainya kombinasi. Langsung tinggal hitung. Kalau tinggal hitungnya mah gampang kok, ini 10 faktorial per gitu kan. 3 faktorial, terus 10 dikurang 3, 7. Gitu. Karena penyebutnya paling besarnya 7 faktorial, berhentinya nanti di 7 faktorial. 9 dulu ya. Kali 7 faktorial per 3 faktorialnya kita jabarin. 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. Itu. Ini dibagi 3 ya. Terus 2-nya ke sini nih, 4. Jadi 120. Ya, untuk menghitung bisa lah Ibu rasa. Yang penting teliti aja. Ini jadi 120. Gitu. Lalu untuk contoh yang ketiga nih. Terdapat 4 orang. Ada Agus, Bayu, Charlie, Dodi akan mengadakan jabat tangan. Banyaknya jabat tangan yang terjadi di antara mereka adalah, nah kita lihat di sini kan ada 4 orang. Berarti di sini 4. Ini kalau jabat tangan kan mau yang jabat tangan Agus sama Bayu sama Agus ya sama aja gitu. Jadi pakainya kombinasi. C, jabat tangan itu dilakukan oleh 2 orang, berarti 4C2. Gitu. Jadi di sini 4 faktorial per di sininya berapa nih? 2 faktorial. Terus 4 dikurang sama 2. Jadi ini 2 faktorial. Tinggal dihitung 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 1 kali 2 faktorial. Udah dibagi. Tuh ya. Jadi di sini 2. Ini jadi hasilnya 6. Jadi ada 6 jabat tangan yang terjadi. Nah, yang biasanya juga suka keluar nih, screenshot-nya nanti Ibu scroll lagi ke atas ya. Yang biasanya suka keluar itu nih yang contoh nomor 4 nih. Jadi, seorang siswa diharuskan mengerjakan 6 dari 8 soal. Tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan, gitu kan. Banyak pilihan yang dapat diambil siswa. Jadi soalnya kan semuanya ada 8. Misalnya gini, Ibu kasih nomor ini soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 gitu ya. Terus soal nomor 1 sampai 4 wajib. Nah, ini wajib nih dikerjakan. Berarti dia nggak punya pilihan kan? Karena emang ini wajib dikerjakan. Berarti sisa pilihan soal yang dapat dia ambil itu tinggal 4 kan, nomor 5, 6, 7, atau 8. Berarti sisanya 4 soal yang bisa dipilih. C, lihat dia harus mengerjakan 6. Yang wajib udah berapa soal yang harus dikerjakan? 4 kan? Berarti sisa yang kan 6 soal. Dia udah ngerjain 4 wajib. Berarti dia punya sisa soal 2 gitu. Ini semua soalnya sisanya 4, berarti 4C2. Ngerti nggak maksudnya? Enggak, Bu. Ulang ya. Ibu. Kita kan punya 3 orang siswa diharuskan mengerjakan 6 dari 8 soal. Berarti soalnya ada 8 nih, nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kita anggap ada 8. Terus dia nomor 1 sampai 4 wajib. Berarti kan dia nggak punya pilihan, harus dikerjakan gitu kan. Berarti yang ini wajib nih. Udah berapa nomor dia berarti ngerjainnya? 4 kan? Sementara dia disuruh ngerjain 6. Berarti kurang berapa soal yang harus dia kerjakan? 2 kan? Gitu. Jadi sampai sini ngerti nggak maksudnya? Jadi yang wajib itu dia udah dapat 4 nomor. Dia suruh ngerjain 6, berarti kurang 2 soal gitu. Sementara pilihannya tinggal nomor 5, 6, 7, 8. Pilihannya 4 soal. Sisa soalnya 2. Jadi gini, sisa pilihan nomornya berapa? Ada 4 gitu. Terus sisa soal yang harus dia kerjakan 2. Gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Paham. Ya, Paham, pokoknya Bu. kamu harus digambarin lah gitu nih, logika-logikaan juga gitu. Udah tinggal dihitung ini. Tinggal 4 faktorial per di sini berarti 2 faktorial. Terus ininya 4 dikurang 2, 2 faktorial. Udah tinggal dihitung 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 1, ininya 2 faktorial. Udah dibagi. Terus ini 2 sama nih 6. Jadi ada 6. Gitu. Ya. Kayak gini. Web, ini main logika-logikaan juga. Jadinya ini permutasi atau kombinasi ya gitu. Wah, ini kombinasi. Ini juga kombinasi Mas ini. Dari contoh kelima nih, dari sebuah kantong yang berisi 6 bola merah dan 5 bola putih. Ini kita diketahui aja gitu, 6 bola merah, terus 5 bola putih. Akan diambil 4 bola. Dari sini mau diambil 4 bola. Yang A, banyak cara mengambil 3 bola merah dan 1 bola putih. Nah kan jumlahnya jadi 4 bola kan. Dia ngambil bolanya itu maksudnya itu sekaligus, itu nggak satu-satu ya. Nanti dibedain karena nanti di materi peluang ada beda nih caranya kalau diambilnya sekaligus sama diambilnya satu persatu. Kalau ini bolanya diambilnya sekaligus gitu. Jadi banyak cara mengambil 3 bola merah dan 1 bola putih. Nah kita lihat nih di sini ini kombinasi karena kan dia nggak memperhatikan urutan, langsung aja gitu kan, nggak harus yang mana dulu gitu. Ini kombinasi. Jadi bola merahnya ada 6 ya, yang untuk soal A. Untuk soal A kan yang diambil 3 merah dan 1 putih. Oh Ibu jadi ngacak-ngacak. Ini singkat aja ya. 1 putih. Berarti bola merah yang tersedia ada 6. Berarti 6. C yang diambil 3. Berarti 6C3. Dikali bola putih ada 5. 5C gitu. Yang diambil 1. Udah tinggal dihitung. 6C3 berapa? Gitu. 6C3 berapa?
Hitung di sini ya, 6C3. 6 faktorial per di sini 3 faktorial. 6 kurang 3, 3 faktorial. Berarti di sini 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi di sini 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorial. Ini tuh ya. Ini 6 kan. Jadi hasilnya berapa? 20. Gitu. Ini jadi 20. 5C1 sama dihitung juga. Nanti dapat nih hasilnya 5. Kalau 5C1, 4C1 itu 4 gitu. Ciriin aja pokoknya kalau ada C-nya C1 berarti hasilnya yang ini yang N-nya itu. Jadi ini 100 gitu. Terus udah hasilnya 100 jadi yang A. Jadi banyak cara mengambil bola putih dan ini ada 100 cara. Nah, yang B jadi ini dia tinggal dikali aja ya. Jadi ingat bola merahnya ada berapa, yang diambil berapa. Dan berarti ini dikali. Bola putihnya ada 5, yang diambilnya 1. Gitu. Nah, yang B, banyak cara mengambil paling banyak 2 bola merah. Berarti bola merahnya itu kalau dibilang paling banyak 2, kalau ngambilnya 3, boleh nggak ada bola merahnya 3? Nggak boleh. Tidak, Bu. Berarti yang boleh bola merahnya itu berapa? Kalau nggak diambil sama sekali juga boleh kan? Berarti yang kemungkinan yang pertama 0 merah, gitu kan? 0 merah dan 4 kan yang mau diambil, 4 putih kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua berarti bisa 1 merah, terus 3 putih. Kemungkinan yang kedua berarti kemungkinan yang ketiga berarti bisa 2 merah dan 2 putih. Udah, bola merahnya kan paling banyak 2. Gitu. Berarti ini ada 3 kemungkinan gitu. Jadi dipahamin pertanyaannya. Paling banyak 2. Oh, berarti bola merahnya boleh 0, boleh 1, boleh 2. Sisanya itu berarti si bola putih. Kan yang diambil 4. Udah, sisanya berarti ini 4. Terus kalau udah diambil 1 berarti bola putihnya 3. Kalau 2 merah, oh berarti putihnya 2. Gitu. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Bu. Iya, pokoknya tinggal samain aja berapa bola merahnya gitu. Ntar pahamin lagi deh sambil dicatat. Nah, udah tinggal dihitung deh. Ya, 6 merah, ininya 0 kan? Berarti 6C0 dikali gitu. Berarti ini putihnya yang diambil 4, yang tersedia 5. Berarti di sini 5C4. Dihitung hasilnya berapa. Terus ini berarti 6C1 dikali sama 5C3. Tuh. Terus ini berarti 6C2 dikali 5C2. Itu dihitung. Hasilnya itu nanti kamu jumlah. Itu jadi hasilnya banyak cara mengambil paling banyak. Coba dihitung 6C0 berapa? 0. 6. Banyak 2 bola merah. Terus 5C4 berapa? 5. Berapa? 5. 5C4. Berapa?
Isti, berapa Isti? Sebentar Ibu. 30 bukan, Bu? 5C4 5 ya? Iya. 30 gitu. Sekarang 6C1. 30. Udah ini nggak, Miman 6C1 nggak usah dihitung. 6C1 itu pasti hasilnya 6. Jadi kalau 6C1, 7C1, 7 gitu tinggal lihat yang N-nya aja gitu. Nah, sekarang 5C3 berapa? 20. 2. 20. Jadi 6C0 20. 6. Ibu udah. 6 channel 1, Bu. 6 Ya channel kan, 1. kan? 6 channel. Iya. Dari tadi aku ngitungin 6 channel, Bu. Ya, ini 1. Berarti ini 5 ya? Iya. Iya, Ibu. Iya, salah, maaf ya. 1, berarti ini 5. Ini jadi benar ini 120 ya. Iya. 6C2 berapa? Maaf ya, 360 bukan? Berapa 6C2? 315. Iya, bukan. Kelihatan dong. Berapa 6C2? Tidak. Kata Sumi tidak. 360. 6 faktorial per berarti gini ya. 6C2 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kali 4 faktorial. Berapa nih? 15 ya? 15. Iya, Ibu. Ya, 15. 5C2 20 nih. Jadi ini 300. Udah tinggal dihitung. 5 tambah 120 tambah 300. Berapa? 5, 2, 425. Ibu. Berarti ini 400. 5C3 bukannya Ibu, 10 ya, Bu? 5C2 bukannya 10. Berapa? 5C? 5C2 bukannya 10. Coba. 2. 5C. Kan ada 5C3 permutasi juga sama 3 dong. permutasi yang bawah. Coba. 5C3 10. 5C3 10. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial ya. Iya 10 ya. Ini 10 ya. Iya. 10, Ibu. Ini juga ya. Iya. Salah. 5C3 juga. Iya. Ini berarti berapa? 60. Ini berarti 150. Jadi 215 ya. Ya pokoknya ngitungnya itu harus teliti lah gitu. 215. Udah gitu. Udah mau di screenshot. Nih, contoh 5. Mana soalnya nggak kelihatan. Tuh, udah. Screenshot aja. Udah? Ya, Bu. Nih, contoh 3 sama 4. Ya? Udah, Ibu. Nih, contoh 1 sama 2. Udah?
Udah, Bu. Nih, ini rumusnya. Siapa beritahulah.